Sadar nggak sih kalau matematika itu sebenarnya ada di mana-mana? Bukan cuma di kelas aja. Dari resep kue, diskon belanjaan, semuanya itu matematika. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana konsep-konsep ini diam-diam ngatur dunia kita sehari-hari. Coba deh lihat, ngitung diskonan di toko, baca label nutrisi makanan, atau bahkan pas lagi naker bahan buat bikin kue. Semuanya itu pakai alat yang sama loh. Dan alat ini tuh perangkat matematika yang sering banget kita pakai, tapi kadang nggak sadar aja. Yap, semua itu tadi ngomong pakai bahasa yang sama, bahasa rahasia, yaitu matematika. Penasaran? Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal coba terjemahin bahasa ini. Kita bakal ikutin petualangan sehari-hari seorang teman kita, namanya Agam. Oke, kita masuk ke bagian pertama, bagian yang adil dan pecahan. Kita mulai dari yang paling dasar nih. Gimana sih caranya bagi-bagi sesuatu biar adil? Nah, disinilah kita kenalan sama Agam dan tantangan pertamanya hari ini. Jadi gini, Agam tuh mau nyiram kebunnya, tapi masalahnya embernya ada 2 dan ukurannya beda. Nah loh, ini kan sebenarnya soal ngegabungin bagian-bagian biar jadi satu kesatuan yang utuh. Kunci buat mecahin masalah ini ada di ember yang kecil itu. Nah, ini dia kuncinya. Ember kecilnya itu bisa nyiram 3/5 meter persegi. Coba deh kita lihat gambarnya. Ini ngebantu banget buat ngebayangin apa sih artinya 3/5 itu? Bukan cuma angka doang, tapi beneran 3 bagian dari total 5 bagian yang ada. Jadi pecahan itu jadi sesuatu yang bisa kita lihat langsung. Terus, gimana kalau Agam pakai 2 ember kecil? Logikanya simpel banget kan? Kita tinggal gandain aja area yang disiram. Tiba-tiba, ini bukan lagi soal angka yang bikin pusing, tapi jadi gambaran yang jelas banget dari 2 ember yang lagi dipakai. Nah, dari gambar itu, jawabannya langsung kelihatan. Tinggal hitung aja semua kotak yang diarsir. Ada 6 kan? Dan karena tiap kotak itu nilainya 1/5, berarti totalnya ya 6/5. Gampang! Dan dari semua visual tadi, kita jadi nemu satu aturan simpel ini. Kalau mau mengalihkan bilangan bulat sama pecahan, tinggal kalikan aja bilangan itu sama angka yang di atas atau pembilangnya. Anggap aja ini jalan pintas matematika yang berguna banget nih. Oke, lanjut ke masalah berikutnya. Agam lagi siapin jus buat pesta. Dia punya 3 liter jus dan mau dituang ke gelas-gelas yang isinya 1/4 liter. Nah, ini beda lagi nih, bukan perkalian, tapi pembagian. Gimana caranya kita bagi sesuatu yang utuh jadi bagian-bagian kecil? Daripada pusing mikirin rumus pembagian, mending kita lihat gambarnya aja deh. 1 liter jus itu bisa ngisi berapa gelas sih? Jawabannya, 4 gelas. Nah, tiap gelas itu adalah bagian dari 1 liter jus yang utuh tadi. Kalau gitu, jawabannya jadi jelas banget kan? Kalau 1 liter jadi 4 gelas, berarti 3 liter. Ya tinggal 3 dikali 4, jadi 12 gelas. Nah, ini nih salah satu yang unik dari matematika. Kadang operasi membagi itu hasilnya malah jadi angka yang lebih besar. Keren ya? Semua tergantung cara kita ngelihatnya aja. Oke, kita masuk ke bagian 2, bagian yang presisi dengan desimal. Tadi kita udah ngerti soal pecahan, sekarang kita belajar bahasa lain buat ngomongin bagian, yaitu desimal. Anggap aja kayak kita lagi belajar dialek baru, yang bikin kita bisa ngomong lebih presisi. Pas lagi di toko, Agam lihat sesuatu yang menarik. Di papan tulisannya setengah kilo jeruk, tapi di timbangan digital angkanya 0,50 kilogram. Nah, ini dia momen ahanya. Kita jadi lihat langsung hubungannya. Pecahan dan desimal itu cuma 2 cara beda buat ngomongin hal yang sama persis. Sama-sama setengah. Jadi, intinya apa sih desimal itu? Gampangnya, desimal itu sebenarnya pecahan juga, tapi yang penyebutnya itu kelipatan 10. Kayak 10, 100, 1000, dan seterusnya. Semuanya itu soal nilai tempat. Dan si tanda koma inilah yang jadi kuncinya. Dia pemisah antara bagian yang utuh dan bagian pecahannya. Coba kita bedah angka ini deh, 3,48. Angka 3 di depan koma itu artinya 3 satuan utuh. Terus, angka 4 setelah koma itu artinya 4/10. Dan angka 8-nya itu 8/100. Jadi, makin ke kanan nilainya makin kecil. Nah, terus gimana desimal ini bisa bantu Agam? Oke, tantangan berikutnya. Dia pengen tahu, dari semua temennya, siapa sih yang rumahnya paling jauh dari sekolah? Wah, ini masalah yang praktis banget kan, membandingkan angka buat ambil keputusan. Oke, ini dia datanya. Ada Alma, Budi, Anita, sama Musa. Kalau dilihat sekilas, kayaknya saingannya antara Budi yang 10,9 km sama Musa yang 11,3 km. Dua-duanya udah di atas 10 kilo nih, tapi siapa yang benar-benar paling jauh? Nah, cara bandinginnya gampang.
Kita cek aja angkanya dari paling kiri. Pertama, angka puluhannya. Sama-sama 1 berarti seri. Lanjut ke angka satuannya. Budi 0, Musa 1. Nah, ketemu bedanya? 1 kan lebih besar dari 0. Jadi kesimpulannya, 11,3 lebih besar dari 10,9. Musa yang rumahnya paling jauh. Oke, kita masuk ke bagian 3, perbandingan cerdas dengan rasio. Kita udah belajar soal bagian pakai pecahan, dan presisi pakai desimal. Sekarang kita kenalan sama alat ketiga di toolkit kita, rasio. Ini gunanya buat bikin perbandingan yang cerdas. Contohnya gampang banget. Lihat deh di kebun sekolah, ada 4 pohon pucuk merah untuk setiap 6 pohon cemara. Nah, ini contoh rasio yang simple dan kelihatan banget. Kita nggak lagi ngomongin total semua pohon, tapi kita lagi ngebandingin satu jenis pohon dengan jenis yang lain. Jadi, rasio itu intinya adalah cara buat ngebandingin dua jumlah atau kuantitas. Kita bisa tulis 4:6 atau pakai titik 2, 4:6. Simpelnya, untuk setiap 4 pohon yang ini, ada 6 pohon yang itu. Ini alat yang ampuh banget buat ngebandingin apa aja. Oke, sekarang kita lihat tantangan nyata buat Agam. Dia mau beli bibit jahe, dan ada 2 pilihan paket. Paket 3 isi 3 bibit harganya 37.500. Paket 5 isi 5 bibit harganya 58.000. Mana ya yang lebih murah? Nah, rasio bakal bantu kita cari jawabannya. Caranya, kita harus cari harga per bibit atau harga satuannya. Ini juga salah satu bentuk rasio loh. Buat paket 3, kita bagi aja harganya dengan jumlah bibitnya. Dapatnya 12.500 per bibit. Buat paket 5, kita bagi juga. Dapatnya 11.600 per bibit. Nah, kelihatan kan? Paket 5 ternyata lebih murah. Itu baru pilihan yang cerdas. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Perangkat matematika harian Anda. Yuk, kita rangkum semuanya. Pecahan, desimal, dan rasio itu bukan cuma sekedar materi di buku pelajaran. Mereka ini beneran alat praktis yang bisa kita pakai setiap hari. Jadi, ini dia intinya. Pecahan itu ngebantu kita buat bagi-bagi sesuatu secara adil. Desimal ngebantu kita buat ngukur dengan lebih presisi. Dan rasio ngebantu kita buat ngebandingin dan milih pilihan yang paling pintar. 3 alat, 3 fungsi super. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan. Sekarang kan Anda udah tahu bahasanya nih. Coba deh perhatiin matematika sehari-hari apa yang bakal Anda temuin hari ini. Coba dilihat sekeliling, karena bahasa matematika itu beneran ada di mana-mana. Terima kasih sudah menyimak.